Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan oleh Allah tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi adalah dari tanah dan unsur langit adalah ruh. Setelah dipadukan menjadi satu, terciptalah manusia secara fusional terwujud dalam 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati al-qalbu, di dalam jasad ada segumpulan daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Hati bersifat rohani, perasaan dan nafsu dinamakan qalbu karena hati itu berubah-ubah setiap saatnya. Akal sebagaimana kita pahami adalah di dalam otak kita akan memberi manfaat kepada manusia di bidang ilmu pengetahuan untuk berpikir dan melahirkan inovasi kreasi. Jasad adalah fisik zahir manusia secara keseluruhan. Ia adalah pelaksana segala yang ditekankan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Hati, akal dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah Allah di bumi. Amanah itu tidak lain adalah mengabdi kepada Allah. Yang kedua, hakikatul insan, makhluk sebagai makhluk manusia diciptakan di atas fitrah Islam. Meskipun dikenal sebagai makhluk termulia dan teristimewa, tapi manusia adalah makhluk yang lemah secara fisik dan memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Dalam hal kelangsungan hidupnya, manusia sangat tergantung kepada pihak lain. Fakirun. Dimuliakan Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia meski asalnya dari suatu yang hina, yaitu tanah. 3. Mengembangkan tugas mukallaf artinya yang dibebani tugas konsekuensi sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan. Manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai makhluk yang punya keistimewaan tapi adalah ibadah. Berhak memilih mukayyarun. Keistimewaan manusia diberi akal dan hati menjadikan manusia makhluk yang berhak memiliki dan menentukan nasibnya sendiri, mendapatkan imbalan kebebasan yang dimilikinya tersebut. Tentu bukan berupa tanpa konsekuensi. Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional atas pilihan di dunia ini. Balasan ini akan diterima di akhirat dan berlaku kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Balasan ini dapat berupa kenikmatan surga. Yang ketiga yaitu at-taqwa insan. Allah Ta'ala membekali manusia dengan at-taqwa potensi, yaitu asamu pendengaran, asbahu penglihatan, dan al-fuadu yaitu hati. Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengarnya ia dapat mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan pada oleh Rasul Allah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Yang keempat yaitu nafsu insan. Penjelasan nafsu insan, jika manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan, Allah telah mengilhamkan, berikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur, dan jiwa serta penyempurnaannya. Manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3
keadaan sebagai berikut. Yang pertama, dinamakan nafsu al-mutmainah karena ketenangan patut dalam ibadah, tawakal, bertaubat, dan ridha Allah. Yang kedua, nafsu al-lawamah dinamakan begitu karena ia tidak bisa tetap dalam satu kondisi, selalu terombang-ambing antara ketaatan dan kemaksiatan. Sedangkan an-nafsu amarah disebut demikian disebabkan jiwa ini yang paling buruk selalu mengajak pada setiap keburukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inaya. Assalamualaikum.